kali ini ya. Gak ada ampun lo ya. Hah? Gak ada ampun lo ya. Hah? Lo gak ada ampun ya. Gak ada ampun lo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fakta, selamat datang di Fakta Inspiratif Channel. Seperti biasanya, kita akan membahas channel-channel hantu, penampakan hantu. Apakah channel tersebut termasuk channel benar-benar penampakan hantu atau sekedar channel rekayasa belaka? Nah, pada malam hari ini kita akan membahas channel Ki Pranalewu dengan judul konten ekstrim. Kuntilanak ini didorong KPL sampai jatuh. Nah, jadi saya sudah menonton video ini. Di detik 4 menit sama di detik 8 menit saya sudah menemukan kejanggalan-kejanggalan apa saja. Apakah video ini termasuk video rekayasa belaka atau benar-benar sebuah penampakan hantu. Nah, di sini saya membuktikan bahwasanya video ini adalah video rekayasa belaka ya guys ya. Beri tepuk tangan dulu untuk saya. Terima kasih ya. Oke, bagi kamu yang baru pertama kali nangkring di channel ini, semoga dengan adanya channel ini akan memberikan kamu edukasi bahwasanya setiap video penampakan hantu tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah video settingan dan rekayasa belaka. Kembali ke kamu lagi, apakah kamu hanya ingin menjadikan sebuah hiburan belaka atau menjadikan bahwasanya ini adalah benar-benar penampakan hantu? Nah, bagi saya, untuk kamu yang baru pertama kali nangkring di sini, siap-siapkan mental, siap-siapkan iman. Karena di channel ini, di pengungkapan reaction saya pada malam hari ini akan membuat kamu yang menyukai suatu konten-konten hantu akan berkontra dengan isi video saya. Jadi akan bertolak belakang, di mana kamu tidak akan bisa dengan mudahnya menerima dan masukan saya. Karena apa? Karena dalam psikologis kamu, psikis kamu, kamu meyakini bahwa setiap video-video penampakan hantu itulah benar-benar real penampakan hantu. Karena apa? Karena sebelumnya dari orang tua kamu, keluarga kamu, tetangga kamu, atau orang terdekat kamu sudah meyakini sebuah penampakan hantu seperti pocong, kuntilanak, wewe gombel, genderuwo. Jadi itu tersimpan di memori alam bawah sadar kamu, di mana kamu akan menganggap sebuah penampakan itu adalah benar-benar nyata, padahal itu sebuah rekayasa dan settingan belaka. Jadi dengan adanya istilahnya itu pembodohan yang sudah berlanjut dari turun-menurun ke kamu, maka dimanfaatkanlah oleh konten-konten kreator hantu di mana dia membuat sebuah penampakan hantu gitu. Padahal itu adalah penampakan rekayasa belaka. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk subscriber saya yang selalu stay tune terus di channel ini, di mana dengan adanya kamu channel ini selalu berkembang lebih baik lagi ya. Oke, saya doakan kamu semoga sehat selalu. Yang kamu lagi sakit semoga dipermudahkan sakitnya. Ingat, sakit adalah nikmat sebenarnya, penghapus dosa. Jadi kalau kamu sakit, semoga setidaknya kamu mensyukuri dan menikmatinya. Semoga dengan sakit kamu itu terhampuni dosa-dosa kamu. Dan jika kamu meninggal karena sakit kamu, maka semoga Allah jadikan rahmat tadi, sakit tadi menjadi syafaat kamu untuk kamu dapat masuk surga ya. Karena salah satu ciri-ciri orang yang dapat menghuni surga adalah meninggal dengan sakit ya, salah satunya. Oke, sebelumnya saya ucapkan ini untuk subscribernya KPL dan ke subscribernya viewer-viewer yang menyukai konten-konten hantu-hantuan. Di sini tidak ada unsur pembencian atau mengujar kebencian ya. Di sini adalah murni untuk menyampaikan pendapat saya, menurut analogi saya, menurut pengamatan saya pada video-video penampakan hantu inilah murni untuk meluruskan bahwasanya setiap video-video yang terhadir di channel-channel hantu seperti Beda Alam Official, seperti Ki Surya Wijoyo, seperti kreator YouTube seperti KPL atau Ki Pranalewu, murni saya di sini ingin meluruskan persepsi atau pandangan kamu bahwasanya video-video hantu ini adalah sebuah rekayasa belaka. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, di sini sepertinya ya di awal detik ini Ki Pranalewu ini udah memberikan seperti clue ya, clue bahwasanya Ki Pranalewu ini sudah menemui hantu gitu, kuntilanak ya. Kuntilanak tadi tersebut seperti tengkorak ya sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lebih telaah lagi, kita lihat lebih jelas lagi, kita perhatikan video itu dengan durasi yang cukup lambat, maka akan menghasilkan bahwasanya video ini adalah sebuah video rekayasa dan settingan belaka. Nah, untuk menanggapi komentar-komentarnya Ki Pranalewu atau subscribernya yang menyukai konten-konten hantu seperti Beda Alam Official, Iman Laslos, Peme Laslos, dan semacamnya lagi, kenapa saya tidak melakukan explore atau menghubungi mereka langsung? Ya, sebenarnya saya sudah melakukan
mediasi berupa DM ke pemilik channel tersebut. Misalnya saya mend-DM Ki Pranalewu melalui Instagram untuk melakukan reaction di videonya. Jadi ternyata video saya itu cuma di-read atau dibaca saja ya. Banyak juga sih komentar-komentar saya seperti DM-an saya gitu, tidak direspon gitu ya, seperti Beda Alam Official itu tidak merespon gitu. Jadi mau tidak mau ya, walaupun dia tidak merespon, walaupun dia tidak mengizinkan, saya bakal tak mereaction. Karena dimana murni saya di sini ingin meluruskan sebuah pandangan ya. Itu kembali ke kamu lagi, apakah kamu sependapat dengan saya atau kamu lebih cenderung pendapat dengan sesuatu penampakan hantu. Nah, kebanyakan dari subscriber mereka ini mengomentari video saya dengan mengatakan, Ki Pranalewu kirimi kuntilanak genderuwo ke rumahnya ini si bacot ini, katanya gitu kan. Kan saya bilang, datang suruh kuntilanaknya ke sini, suruh genderuwonya ke sini biar saya ruqyah syariah ya. Karena saya juga termasuk tim ruqyah syariah ya, dimana saya memang murni betul memahami perkara-perkara gaib seperti ini. Dan tentunya apa saja yang saya pahami ya banyak, misalnya seperti fudu, santet, dan guna-guna semacamnya itu sudah saya pelajari. Insya Allah udah putus saya mempelajari hal-hal seperti itu ya. Jadi apakah dengan penampakan hantu ini murni sebuah penampakan hantu? Tentu tidak. Bagi saya ini tidak. Kenapa? Karena saya yang pribadi orang tim ruqyah syariah, tentunya saya sudah menghadapi seperti apa itu makhluk gaib gitu kan. Tapi saya tidak mengeksplornya, tidak mengeksposnya ke YouTube, apalagi mengkomersilkannya. Karena kalaupun channel saya mensupport channel-channel penampakan hantu ini, tentu saya berkontribusi dalam melakukan pembodohan publik ya. Dimana jika saya melakukan sebuah konten pembodohan publik, walaupun niatnya sebuah hiburan ya, kan sebenarnya kalau kita mencari hiburan tuh banyak gitu ya. Ya kembali ke pribadi masing-masing ya. Sebenarnya kan gue memang suka hiburannya itu bang, yang hantu-hantuan bang ya, itu kembali ke kamu gitu kan. Sebenarnya kan kalau untuk meningkatkan ketakwaan keimanan seperti kata Beda Alam Official, dia kan tujuannya expert itu untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan agama gitu ya, yakin kepada Allah. Sebenarnya kan kalau ingin meningkatkan ketakwaan dan keimanan agama, tentu tidak nonton film hantu-hantuan. Harusnya ini, bentar ya, saya post dulu videonya. Nah ini, bentar dulu. Kalau ingin meningkatkan keimanan ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla, tentunya kita harus mengikuti kajian umum, mengikuti kajian-kajian ilmu, datang ke majelis ilmu, bukan nonton film hantu-hantuan. Karena tidak ada dari hantu ini, penampakan hantu ini yang bisa meningkatkan kualitas agama kita gitu tentunya ya. Jadi kembali lagi ke video. Nah di sini udah ada penampakan hantu kuntilanaknya ya. Nah sebenarnya saya cukup risih sebenarnya. Risih, kenapa saya bilang risih? Katanya kalau hantu di video sebelumnya Ki Pranalewu yang mengatakan video apa namanya, hantu buncit ya, hantu buncit, Ki Pranalewu dia itu menyampaikan statementnya itu seperti ini. Hantu itu, jin itu, iblis itu kalau di center ada yang ada bayangan dan ada yang tidak menghasilkan bayangan. Nah benar gitu. Coba kalau kamu lihat video Ki Pranalewu yang 1 bulan lalu mengenai hantu buncit. Nah Ki Pranalewu berstatement bahwasanya hantu itu ada yang berbayangan dan ada yang tidak berbayangan gitu kan. Nah di sini videonya murni ada bayangan. Coba kamu perhatikan, kuntilanaknya ini ada bayangan. Kita sama tahu makhluk halus, namanya saja sudah makhluk halus gitu ya. Makhluk halus itu kan identik sesuatu yang transparan ya kan? Sesuatu yang transparan. Seharusnya sesuatu yang transparan itu tidak bisa padat, kecuali air es dimasukkan ke kulkas dia padat, benda cair jadi benda padat. Nah harusnya makhluk halus itu tidak bisa terkena cahaya. Istilahnya tuh bisa terkena cahaya tapi tidak menghasilkan bayangan. Nah di sini kita perhatikan video ini, hantu ini sekarang ini pure murni ada bayangannya. Seharusnya ini tidak hantu gitu ya. Ini adalah orang menggunakan custom. Kalau kita perhatikan lebih baik lagi, ini adalah topeng. Coba kamu perhatikan, benar atau tidak? Kalau benar kasih tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih untuk tepuk tangannya. Nah sebenarnya kalau kita perhatikan, kita telaah lagi ini videonya, kita zoom, kita akan melihat bahwasanya inilah sebuah topeng. Kenapa konten-konten kreator hantu itu ketika melakukan penampakan hantu dia tidak mau mengeksplor terlalu dekat? Kalaupun dia mengeksplor terlalu dekat seperti Beda Alam Official, dia akan menggunakan lilin ya. Dimana lilin tersebut ketika menggunakan itu kan kita tidak bisa melihat begitu jelas ya hantunya. Logikanya seperti ini. Tapi katanya tim Beda Alam Official tentunya ya, kalau hantu itu ketika disenter kabur. Tapi faktanya ketika saya tanya kenapa hantu tidak kabur ketika didekati, tapi sudah dikunci. Harusnya kan kalau sudah dikunci sama keilmuan supranaturalnya Ki Suryo Wijoyo itu, harusnya ya tadinya tak perlu pakai lilin, pakai senter pun bisa juga kan. Tapi karena mereka kalau melakukan mengeksplor hantu secara dekat menggunakan senter, tentunya akan melihatkan
custom itu lebih jelas lagi. Nah, di sini kembali ke kontennya Kiplan Nalewu. Di sini dapat kita perhatikan bahwasanya ada bayangan. Nah, bayangan di sini adalah bentuk dari bahwasanya adalah benda padat, bukan benda halus. Jadi ini bukan makhluk halus. Jadi ini bukan penampakan hantu. Ini adalah sebuah settingan dan rekayasa belaka sebenarnya ya. Nah, ini kembali lagi ke kamu. Apakah kamu mempercayakan ini adalah sebuah penampakan hantu atau sebuah settingan belaka? Kalau saya pribadi, inilah settingan belaka. Oke ya. Nah, coba kita lanjut lagi videonya. Nah, tengok. Nah, ini kan sebenarnya kan kostum aja nih. Ini kan kostum seperti baju tengkorak. Kan banyak kostum baju tengkorak. Nah, di sini kenapa topengnya topeng tengkorak dan tidak bermata? Coba kamu beli di online shop di Shopee topeng tengkorak yang matanya hitam. Nah, sebenarnya kan ada kayak Power Ranger gitu ya. Power Ranger kan pakai topeng. Kan matanya kan hitam. Sebenarnya kan bukan matanya hitam, itu seperti apa namanya ya? Seperti jaring-jaring hitam gitu loh. Seperti jaring-jaring hitam itu halus-halus. Jadi sebenarnya kalau orang yang dalam tuh nengok, nampak di luar itu jelas gitu. Tapi kalau orang nengok dari luar nggak nampak. Jadi kesannya kayak tak ada mata. Coba kamu share aja di Shopee Haul ya, 33 ya. Kamu cek aja nanti, itu pasti ada. Nah, ini ya. Ini yang kejanggalan yang saya temui bahwasanya adalah sebuah rekayasa settingan belaka. Tentunya tengok ini. Yang saya tunjuk ini adalah settingan. Kenapa? Karena ini benda padat ya gitu kan. Nah, kembali lagi ke statementnya Kiplan Nalewu mengatakan bahwasanya kalau hantu itu ada bayangan dan tidak bayangan kena cahaya. Nah, bagaimana dengan saya ini? Saya ini tidak ada bayangan loh, padahal saya kena cahaya. Nah, kalau pengambilan yang cahaya dari depan menyorot langsung, tidak akan menimbulkan bayangan. Ingat ya, kalau cahaya langsung menembak ke depan ke kita gitu ya, langsung pure menembak ke depan ke arah kita, itu bayangan tidak bakal nampak, kecuali cahayanya miring-miring. Ini kan kondisinya ditembak dari depan, tapi cahaya ada dari samping, kesannya nyamping, jadi sehingga nampak ini tangannya ini ada bayangannya gitu. Coba kalau kamu perhatikan videonya Kiplan Nalewu yang hantu buncit tersebut, ditembak dari jauh ya bayangannya nggak nampak, ya kan? Coba kamu dekatin ke si hantu buncit tersebut, maka pure akan ada bayangannya. Nah, untuk menjawab hal seperti itu ya sebenarnya simple aja. Kalau kamu nggak percaya, scroll ke bawah, lihat video saya menerima tantangan subscriber Beda Alam Official untuk melakukan explore. Nah, di situ saya juga membuat kuntilanak palsu ya, membuat pocong palsu karena saya sudah pergi ke hutan, ternyata tidak ada pocong ya, tidak ada hantu kan. Saya buktikan lah. Pergi saya ke hutan ya kan, saya tantangin betul tuh. Jadi terpaksa lah saya buat hantu-hantu settingan belaka ya, supaya untuk menghibur mereka. Tujuannya adalah apa? Ketika nanti setelah video ditonton mereka, maka saya akan video berikutnya saya akan memberi klarifikasi bahwasanya video itulah video rekayasa dan settingan belaka. Nah, kita ini udah kelihatan nih hantunya kan. Langsung kita ada api. Nah, api ini di sini kan sebenarnya ada api tuh. Saya yang lucunya sama Kiplan Nalewu, kenapa apinya dimatikan gitu kan? Atau dipijak-pijak. Nanti coba kamu perhatikan. Api tersebut dipijak-pijaknya, padahal kan apinya dari beda alam gitu kan, dari alam lain. Kenapa harus dipijak? Kenapa dipijak? Takut kebakar, takut terbakar hutan tersebut, makanya dipijak-pijak apinya. Itu aja jawaban intinya. Nanti coba kamu perhatikan Kiplan Nalewu, ini nih dipijak-pijaknya api tersebut. Nah, tengok. Nah, itu adalah api yang memang benar sebenarnya api dari alam kita ya, bukan api dari alam lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, kalau memang itu api dari alam lain, kenapa harus dipijak? Biar aja kan nggak bakal ngebakar gitu kan. Ini dipijak sama Kiplan Nalewu. Tujuannya apa? Tujuan supaya tidak menimbulkan kebakaran api yang besar di daerah tersebut. Kenapa? Daerah ini sepertinya sedang kering loh, makanya apinya jadi lama tahannya. Coba kalau sedang hujan itu nggak bakal lama api tersebut. Nih ya, ini kejanggalan yang kedua. Yang ketiganya ini ada kepala terbang, kata Kiplan Nalewu. Ada kepala yang terbang katanya, tiba-tiba ada kepala melintas. Nah, di sini juga saya sudah perlambat videonya. Nanti saya tunjukkan dengan arah-arah panah ya. Nah, itu. Tadi sekilas ada kepala yang terbang. Nah, itu tengok, lihat. Nah, ayo. Nah, itu lihat ya. Kamu lihat kan? Ini kita perlambat sekarang videonya. Kita perlambat sekarang video dengan durasi yang cukup lambat ya. Karena saya kalau setiap video-video penampakan hantu paling gemas saya tuh. Nah, ini tengok. Ini videonya saya perlambat ya. Benar saya perlambat. Jadi di sini bakal terlihat jelas gitu. Terlihat jelas bahwa saya ini bukan kepala, tapi seperti tumpukan daun ya, seperti tumpukan daun. Kenapa saya katakan tumpukan daun ya? Karena ada daun warna hijau di situ. Nggak kemungkinan kepala ada warna hijau ya.
Nah, di sini nanti kita lihat, kasih support dulu lah, kasih support, bukan diejek. Kan saya kan memberikan ini pembenaran. Nah, ini saya post nanti videonya ya. Nah, sabar. Nih, nih. Nah, ini yang saya tunjuk ini, yang saya kasih panah ini adalah daun loh, daun ya, daun. Kenapa saya bilang daun? Sepertinya ini adalah onggokan sebuah sampah dalam plastik, kemudian digantung pakai tali gitu. Kan kesannya melayang, karena nggak nampak full gitu. Apalagi ketika videonya kita perlambat pun, ketika diperlambat pun videonya tetap seperti apa ya, seperti di blur gitu. Jadi penampakan yang lewat tadi itu sengaja di blur sama konten kreatornya KPL, sengaja di blur. Jadi kita nggak bisa melihat jelas, karena kalau kita walaupun cuma sekilas tuh, tengok tuh, sengaja di blur, memang sengaja di blur sama konten kreatornya Kipran Alewo ini. Kenapa saya katakan seperti itu ya, dari video ini dapat kita perhatikan memang sengaja di blur supaya tidak melihatkan penampakan itu dengan jelas. Kalau saya perhatikan yang jelas nampak itulah daun tadi, yang saya panah yang saya tunjuk sekarang ini. Daun tersebut itu sangat identik gitu. Kalau warna daun tergantung-gantung itu nggak mungkin bisa nggak mungkin bisa ditipu gitu ya, nggak mungkin bisa dimanipulasi, karena itu memang sebongkah daun sebongkah daun yang terlihat gitu kan, karena sangat mencolok warnanya gitu. Kaki saya juga ada agak kesemutan ini, karena lama kali ngomongan, udah 16 menit ya saya ngomong. Nah, aduh, kelewatan. Nanti bakal ngulang lagi ya, bakal saya post gitu. Ini penampakan kepala ecek-ecek terbang tersebut sebenarnya apa namanya, cuman bongkahan plastik dikasih daun-daun, jadi kesannya kayak kepala melayang gitu kan, kasih tali gitu. Ini dia nih, tengok nih, ini nih sengaja di blur. Kedatangan penampakan kepala ecek-ecek itu sengaja di blur. Tengok nih kan kesannya nih, kan ngeblur tuh, kayak dicoret. Nggak sulit sih sebenarnya kalau mengeblurkan sebuah video gitu, nggak sulit kan, nampak kayak dicoret ini, dicoret seperti editing video gitulah. Susah sih ngejelasinnya, tapi kalau kamu kepo, kamu cek aja di video-video konten creator tutorial ya, bagaimana mencoret sebuah video, bagaimana mencoret sebuah benda pada video gitu kan. Nah, nanti kamu diajarnya, kenapa nih tengok itu. Nah kan ini kan dicoret itu, dicoret. Padahal video sudah sangat diperlambat. Sudah saya perlambat, dia perlambat juga. Ini kan nampak ini dicoret ini di video tersebut. Jadi frame-frame coret-coretnya ada gitu. Nah, jadi ini udah jelas banget ya. Udah jelas banget ini adalah pure. Ini daunnya tuh daunnya. Sebenarnya ini adalah apa namanya? Kan nampak nih bekas coretan video nih. Kan dicoret, dilampisin sama coretan pada video. Nah, coba kamu cek aja nanti di YouTube cara melampiskan video dengan coretan tangan gitu, atau dengan coretan color gitu, terserah lah, paling penting ada caranya gitu ya. Oke, mungkin pada malam hari ini reaction saya pada malam hari ini, pembuktian video bahwa saya video ini settingan adalah tiga item tadi adalah sebuah bayangan pada penampakan hantu, dan membantah pada statementnya Kipran Alewo mengatakan bahwasanya hantu itu ada bayangan, tidak ada bayangan. Yang kedua adalah api. Kenapa api itu harus dimatikan ya? Karena nanti terjadi kebakaran. Yang ketiga adalah penampakan hantu. Dan ternyata video ini adalah sebuah bongkahan plastik yang ada daunnya, kemudian melayang. Kemudian video tersebut sudah di-replay lambat, tapi tetap hasilnya seperti terblur. Karena memang ini adalah video yang dicoret, kemudian dikasih frame to frame untuk mencoret penampakan kepala terbang tersebut. Oke, dari saya itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bagi kamu yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Sudah tersedia, aktifkan notifikasinya agar kamu tidak pernah ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa, sahabat fakta.